Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Di kesempatan kali ini di video saya akan membahas tentang latihan unjal napas dalam seni meniup alat tiup ya. Terutama di sini saya akan membahas alat tiup, yaitu alat tiup tradisional namanya slompret. Di sini ada slompret jaranan maupun slompret reog gitu ya. Karena apa? Karena ada alat tiup lainnya yang menggunakan sistem unjal napas ini. Misalnya suling Bali itu menggunakan sistem unjal napas atau alat-alat yang lainnya. Oke, apa sih yang dimaksud unjal napas itu apa? Artinya apa gitulah. Oke, kita bahas pelan-pelan. Unjal napas, unjal itu artinya mengambil kembali ya. Unjal napas berarti mengambil kembali napas. Maksudnya gini, ketika kita meniup slompret ya, kita bisa mengambil napas kembali, yaitu meniupkan lewat mulut ya. Nah, kita bisa meniup maksudnya kita masih bisa mengambil napas lewat hidung tanpa mengganggu proses peniupan. Jadi nanti slompretnya tetap berbunyi walaupun kita mengambil napas. Itu yang susah, memang itu susah dijelaskan. Itulah yang dimaksud unjal napas. Nah, apakah unjal napas ini diperlukan sekali sih dalam meniup alat tiup khususnya slompret ini? Ya memang tukang slompret itu rata-rata menggunakan sistem ini, unjal napas ini ya. Meskipun ada yang tidak memakai sistem unjal napas. Misalnya ada di slompret Tulungagung ya, ada yang tidak mengambil sistem ini. Maksudnya gini, dia juga mengunjal napas tapi beda yang saya maksud ya. Contohnya gini, mereka itu mengambil dengan cara begini, habis kan meniupnya, terus yang saya maksud bukan ini nanti tiupannya kan putus. Yang saya maksud begini, kita tetap meniup tapi tidak berhenti, sementara kita bisa menghirup udara atau mengambil napas lewat hidung gitu ya. Oke, kita praktekkan agar lebih mudah dipahami ya. Ini ada slompret jaranan ya, yang lama tidak dipakai. Biasanya kalau lama tidak dipakai, karena kepian ini terbuat dari daun lontar, apabila lama tidak dipakai menjadi kering, akhirnya tidak bisa berbunyi ditiup ya. Ini contoh, udah bunyi kan. Solusinya bagaimana? Kepian kita lepas. Ini bisa dilepas semua ya. Ini namanya nyari atau brengosan ya. Semua bisa dilepas. Ini pitingannya, ini adalah larasnya, dan ini adalah petoran. Ini semua bisa dilepas. Oke, kita rendam dulu pakai air ya. Di sini ada air biasa, air putih. Kita rendam aja. Gini ya, mungkin setengah menit sampai 1 menit lah, kita coba. Nah, sudah agak berbunyi tapi masih berat. Mungkin masih kurang basah ya. Kita pasang kembali, kita coba. Sudah berbunyi bagus, artinya siap dipakai karena sudah kita basahi dengan air. Oke, karena tadi ada air, mumpung ada air ya, jadi saya akan mempraktekkan apa yang dimaksud
unjal napas tadi ya, akan saya peragakan dengan air ini dan sedotan. Sebentar, sedotannya mau saya lepas plastiknya dulu. Nih, ini ya, saya akan meniup air ini pakai sedotan. Nanti akan muncul gelembung di permukaan air. Jadi gelembung nanti tidak akan berhenti selama saya tetap mengunjal napas selama-lamanya, gitu ya. Kita praktekkan, tidak lama-lama lah, langsung saja begini ya, saya tiup ya. Tidak akan berhenti. Karena apa? Saya selalu mengambil napas kembali. Itu ya, yang dimaksud menjual napas. Ada praktek yang mungkin memperjelas ya, memakai kepian kita copot, kita praktekkan dengan membunyikan tanpa slompret. Tidak akan berhenti selama bisa mengunjal napas. Saya mohon rekan-rekan semua, teman-teman semua paham apa yang saya maksud. Kita praktekkan dengan slompret. Ini slompret jaranan ya, bentuknya seperti ini. Ciri khasnya ya, pitingannya ini terbuat dari kayu ya, atau dari bambu juga bisa. Kalau slompret reok, nah, yang seperti ini, nah ini bedanya, pitingannya terbuat dari logam, bisa aluminium, pipa aluminium ya, bisa dari stainless, bisa kuningan dan lain-lain. Ini yang membedakan juga larasnya beda ya, nanti dibunyikan larasnya beda atau tangga nadanya lah itu berbeda. Kita ke slompret jaranan dulu. Jadi ambil napasnya bisa di nada ro rendah 6, bisa ro tinggi, bisa. Contohnya ini ro. Sekarang kita belajar unjal napas dalam slompret reok. Apa sih bedanya dalam unjal napas slompret reok dan slompret jaranan? Tentu berbeda. Untuk slompret jaranan ini lebih mudah cara pengambilan napas ya, unjal napasnya. Karena apa? Karena cengkok dari slompret jaranan ini cenderung lugas, tek 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 tek.
banyak peluang, yaitu waktu slompret itu berbunyi panjang ya, itu kesempatan kita mengambil napas, unjal napas. Kalau slompret riok ini banyak variasinya, lika-likunya cenderung cerawak, jadi naik turun berputar di atas berputar di bawah, jadi kadang cepat sekali untuk berputarnya ya, nada-nadanya itu per nada itu cepat sekali, jadi lebih sulit untuk mengunjal napas dalam slompret riok ini. Oke, kita coba ya.